Informasi pertama, Saudara, Gereja Katedral Jakarta hari ini menggelar Misa Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Misa dilakukan 3 kali, baik secara tatap muka maupun daring. Pada perayaan Misa tahun ini, Gereja Katedral memperbanyak misa tatap muka agar umat Katolik dapat kembali beribadah secara langsung di gereja. Sejak pukul 7 pagi, umat Katolik mulai datang ke Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga atau Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti misa sesi pertama. Selain secara tatap muka, Gereja Katedral juga menyediakan layanan streaming bagi umat yang tidak bisa hadir di gereja. Dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta mengambil pesan penghormatan martabat manusia dan dengan demikian membawa sukacita bagi semua orang. Protokol kesehatan ditegakkan selama pandemi ini tetap berjalan, yaitu harus menggunakan masker, kemudian juga cuci tangan tetap disediakan, dan hand sanitizer tentu saja ada. Dan juga tentunya dalam mengikuti misa, umat diminta untuk tetap menggunakan masker, hanya membuka masker saat menerima komuni. Kemudian juga untuk pengamanan seperti biasa sebenarnya selalu dalam hari-hari raya kami didukung penuh oleh tentu saja jajaran TNI Polri dan teman-teman juga seperti Satpol PP dan lain-lain. Itu seperti biasa yang membantu mengamankan di area luar gereja. Pelaksanaan Misa Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus juga digelar di Gereja Katedral Makassar. Pelaksanaan misa berlangsung ramai dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Gereja Katedral Makassar menggelar misa dalam 35 sesi yang berlangsung mulai pukul 6.30 pagi hingga misa terakhir pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kenaikan itu betul-betul hanya perayaan ritual toh, dan diadakan sebanyak 4 kali. Jadi memang tidak terlalu melibatkan banyak masa. Sekarang sudah hampir 70%. Sudah hampir 70%? Ya, sudah kita hanya tegaskan harus pakai masker masuk gereja. Lalu Saudara, bagaimana jalannya Misa Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus di sejumlah gereja? Kita langsung bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV. Sudah ada Francisco Donasiano di Gereja Katedral Jakarta dan Aprianto Jabri di Gereja Katedral Makassar. Dan kita akan ke Sisko terlebih dahulu. Sisko, selamat siang. Misa sesi pertama sudah selesai digelar. Apakah pada misa kali ini kapasitas gereja ini sudah dibuka secara penuh? Dibuka hanya 75% dari kapasitasnya, yaitu 1.900 hingga 2.000 orang yang bisa melakukan ibadah ataupun juga ekaristi pada hari ini, di mana untuk sejumlah orang ini adalah orang-orang yang telah mendaftar ataupun umat Katolik yang telah mendaftar pada situs Bela Rasa ataupun bisa sebenarnya datang secara mandiri ke Gereja Katedral Jakarta dan nantinya akan dibantu oleh petugas yang berjaga di halaman gereja untuk membuat form ataupun pendaftaran seperti itu. Niluh nantinya akan mengisi Google Form sebelum akhirnya memasuki ke dalam gereja. Dan pada hari ini juga untuk kapasitas dari jumlah umat Katolik yang bisa mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus adalah sekitar 1.300 hingga 1.400 saja. Hal ini dilakukan untuk menjaga protokol kesehatan meskipun ada sejumlah pelonggaran kemudian yang dilakukan oleh pemerintah. Namun dari pihak Gereja Katedral Jakarta menjelaskan bahwa meskipun ada pelonggaran protokol kesehatan, salah satunya adalah penggunaan masker, masyarakat atau umat Katolik tetap harus menggunakannya saat beribadah dan baru bisa dilepas saat menerima komuni saja, Niluh. Dan saat ini untuk sesi kedua sedang berlangsung pada pukul 11 tadi, di mana nantinya selain pada sesi kedua ini juga akan dilanjutkan di sesi ketiga pada pukul 5 petang. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak gereja, menjelaskan kenapa kemudian
perayaan ataupun juga ibadah dilakukan secara tatap muka ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan perayaan daring seperti itu, karena hal ini dimungkinkan atau untuk mengajak kembali umat Katolik kembali beribadah di gereja setelah sekian lama ada pembatasan ataupun pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Tentunya dengan adanya pelonggaran seperti ini diharapkan masyarakat bisa kembali, namun pihak dari Gereja Katedral sendiri atau Keuskupan Agung Jakarta sendiri juga tetap akan melakukan misa secara daring atau disiarkan secara streaming untuk masyarakat kemudian yang memiliki kendala kesehatan atau kondisi kesehatan yang tidak baik ataupun untuk ibu hamil, sehingga tetap dapat mengikuti misa dengan secara jarak jauh. Inilah sejumlah hal kemudian yang kami perhatikan, dan bahkan tadi di dalam sejumlah umat Katolik sudah bisa duduk bersampingan ataupun dengan umat yang lainnya. Nilu. Ya, Sisko, apa kemudian pesan gereja yang disampaikan pada umat dalam memaknai perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun ini? Penghargaan kepada martabat manusia sekaligus untuk membawa pesan sukacita sesama umat beragama, itulah kemudian yang menjadi pesan yang akan ataupun yang dibawakan pada perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Dan untuk lebih jelas ya, berikut kami tampilkan cuplikan wawancara yang telah kami lakukan dengan Romo Bernardus Triyudo selaku Pastor Rekan Katedral Jakarta untuk Anda. Yesus naik ke surga adalah sebuah harapan. Itu menunjukkan sebuah, kalau dalam bahasa teologi, antisipasi kehidupan mendatang. Artinya bahwa setiap orang yang percaya juga akan diselamatkan, yaitu mengalami persatuan dengan Allah sendiri. Kurang lebih itu yang ingin disampaikan. Yang ingin dibawa adalah tentang penghormatan pada martabat manusia, karena itu menjadi tema 1 tahun, dan di dalam kaitannya dengan kenaikan Tuhan, bahwa setiap jemaat diutus untuk ikut serta membawa kabar sukacita dengan apa? Dengan menghormati martabat manusia. Di saat akan melakukan ibadah pada hari ini, pada pukul 5 tepatnya Niluh dan juga saudara, tadi juga diterjunkan tim gegana dari Brimob untuk melakukan sterilisasi di gereja untuk mengecek ataupun juga melihat bagaimana situasi gereja sebelum umat Katolik kemudian melangsungkan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Dan dari pantauan kami untuk posko penjagaan juga sudah disiagakan oleh petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar, dan sejumlah petugas keamanan dari gereja pun juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya misa pada hari ini. Niluh. Francisco Donasiano, terima kasih informasi Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Dari Anda, saya akan bergeser terlebih dahulu, saudara, menuju ke Makassar. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, Aprianto Jabri, yang saat ini memantau jalannya kenaikan Yesus Kristus atau perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus atau Gereja Katedral Makassar. Apri, selamat siang. Misa ini digelar sebanyak 5 kali pada hari ini. Apakah seluruhnya ini adalah misa tatap muka atau gereja masih menyediakan layanan misa online? Ya, selamat siang Dilu dan juga saudara. Memang untuk perayaan misa yang berlangsung di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan terdapat 5 sesi. Sesi yang pertama yaitu pukul 6.30 dan untuk sesi terakhir berakhir di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Namun dari kelima sesi ini terdapat 3 sesi yaitu yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gereja Katedral. Di antaranya untuk ibadah sesi 2, 3 dan juga untuk di sesi keempat seperti itu. Tentunya disiarkan langsung di kanal YouTube bagi para umat yang tidak sempat hadir mengikuti misa di Gereja Katedral Kota Makassar. Memang untuk saat ini mengenai protokol kesehatan juga dapat kami sampaikan Nilu dan juga saudara, kapasitas umat yang bisa hadir di Gereja Katedral sudah dapat mencapai 70%. Hal ini kami dapatkan informasi saat kami berbincang tadi bersama Pastor Gereja Katedral yaitu Wilhelmus Tulak menyampaikan kepada kami bahwa sejauh ini sudah 70% untuk kapasitas umat yang dapat datang beribadah di Gereja Katedral. Selain itu juga tentunya meskipun untuk kapasitas umat sudah diizinkan atau diperbolehkan sebanyak 70%, namun umat yang datang melaksanakan misa kali ini tidak sebanyak atau seramai di Hari Raya Natal dan juga Paskah yang berlangsung beberapa waktu lalu, Nilu dan juga saudara. Mengenai protokol kesehatan lainnya, tentunya di tempat ini atau di Gereja Katedral, para umat tidak perlu lagi mendaftar secara online, langsung saja datang ke Gereja Katedral mengikuti misa, dan tentunya protokol kesehatan lainnya
tetap menerapkan protokol kesehatan, di antaranya seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan di dalam ruangan gereja juga tentunya pihak panitia menyediakan atau memasang protek untuk membatasi kursi umat untuk beribadah selama berlangsungnya misa yang berlangsung di hari ini seperti itu. Nilu. Bagaimana kemudian langkah pengamanan untuk memastikan bahwa umat ini beribadah dengan hikmat tentunya? Iya, mengenai pengamanan yang terjadi atau diberlakukan di Gereja Katedral Kota Makassar, Nilu dan juga saudara, memang sedikit berbeda atau bahkan jauh berbeda dibandingkan dengan perayaan Hari Raya Natal Paskah jika dibandingkan dengan hari ini, yaitu perayaan misa kenaikan Isa Al-Masih. Pasalnya untuk di Gereja Katedral saat ini tidak ada pengamanan yang begitu ketat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik dari Kepolisian Polda Sulawesi Selatan ataupun Kepolisian Polrestabes Kota Makassar. Kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak gereja mengapa demikian pengamanan ini berbeda dilakukan saat Hari Raya Natal, Paskah dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Memang untuk di sesi atau di ibadah kali ini, di kenaikan Isa Al-Masih, tidak dilakukan penjagaan yang begitu ketat, dan ini memang sudah terjadi sejak tahun-tahun kemarin. Oleh karena itu tidak ada pengamanan yang begitu ketat yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ibadah misa berlangsung di hari ini hingga selesai tentunya. Karena sejak tadi juga pantauan kami, sejak kami berada di Gereja Katedral, hingga saat ini hanya ada beberapa pihak kepolisian saja yang memantau untuk berlangsungnya ibadah misa yang berlangsung saat ini hingga nantinya tentunya berakhir di pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nilu, kembali ke Anda. Baik, Aprianto Jabri dari Gereja Katedral Jakarta, terima kasih. Katedral Makassar maksud saya, terima kasih atas informasi Anda, dan sebelumnya ada Francisco Donasiano langsung dari Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu.